Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hati kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, ya Allah, sebab firman-Mu lah yang menjadi pegangan hidup kami. Firman-Mu lah kekuatan kami, firman-Mu lah penghiburan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Karena itu, biarlah roh hikmat yang daripada Tuhan turun kiranya atas kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang paham dan mengerti akan isi hati Tuhan di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini bagi kita dari 1 Tesalonik 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24. 1 Tesalonik 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah dalam damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saya yakin dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara menerima firman Tuhan ini, saudara tetap di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, itu akan disampaikan di dalam terang tema hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Ngolu naso martihas di haroroni Tuhan. Ngolu naso martihas di haroroni Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang menjadi tema minggu untuk kita di dalam kita menelaah dan menerima firman Tuhan ini. Dan tentunya Minggu Advent ketiga yang sudah kita masuki pada hari ini sangat tepat disuguhi firman Tuhan dengan tema hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Advent itu berarti saat-saat kita memasuki minggu penantian memperingati kelahiran Kristus di dalam kedatangannya ke dalam dunia ini, dan penantian kita menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Kita akan segera memasuki perayaan memperingati kelahiran Kristus, kedatangannya untuk menyelamatkan umat manusia, dan penyataan yang sungguh telah menjadi manusia dari diri Allah melalui kelahiran Kristus yang memberikan keselamatan melalui karya-karya Kristus yang mati, disalibkan, dan melalui kehidupannya kita boleh memperoleh keselamatan. Maka kedatangannya yang kedua kali akan membawa penghakiman kepada setiap dunia ini, semua bangsa. Karena semua bangsa akan berkumpul di dalam penghakimannya. Lalu kepadanya akan diperhadapkan segala perbuatan manusia dan hidup manusia dalam kesetiaannya. Yang setia tentunya akan mendapatkan upah atau mahkota kemuliaan yang daripada Tuhan, yang menerima keselamatan yang dikerjakannya ketika dalam kedatangannya yang kedua kali, pertama sekali di dalam kelahirannya, akan mendapatkan upah keselamatan atau kehidupan yang kekal yang daripada Tuhan. Yang menolak firman-Nya pasti akan mendapat penghukuman yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, menantikan, sebagai orang yang percaya, menantikan kedatangan yang kedua kali tentunya adalah sukacita besar bagi kita. Dan
juga di dalam kita akan memperingati kelahiran Kristus ke dalam dunia ini, tentunya juga sukacita besar bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimanakah kita menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali, atau juga sekaligus dalam kita memperingati kelahiran Kristus dalam dunia ini, bagaimana kita punya sikap? Firman Tuhan mengatakan, mari bersukacitalah senantiasa. Itu yang disampaikan oleh Paulus ke jemaat di Tesalonik dalam suratnya, untuk memberikan kekuatan atau penguatan kepada mereka, memberikan keyakinan yang sungguh kepada mereka akan kedatangan Kristus. Sebagaimana yang dikatakan di dalam akhir dari pembacaan firman Tuhan ini tadi, bahwa Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Maka kedatangan Kristus pasti akan tergenapi. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, jemaat di Tesalonika diingatkan untuk boleh memiliki sikap yang baik, sikap yang benar-benar di dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan tentunya ini menjadi hal yang paling utama disampaikan oleh Paulus ke jemaat di Tesalonik, karena jemaat Tesalonik adalah jemaat yang sungguh-sungguh menghadapi penganiayaan, banyak pergumulan dan penderitaan. Jemaat ini masih muda ketika Paulus harus melepas untuk ditinggalkan. Paulus harus pergi meninggalkan jemaat di Tesalonik karena ada tantangan dan ancaman akan kehidupannya, sehingga jemaat ini harus ditinggalkan dan mereka harus hidup di dalam iman sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus kepada mereka. Begitu mudah usianya jemaat ini, sehingga Paulus harus menguatkan mereka, meyakinkan mereka senantiasa, terutama ketika ada masalah soal pengertian dan pemahaman mereka akan kedatangan Kristus. Karena sebagian orang di Tesalonik menganggap Kristus akan segera datang kembali. Karena itu mereka kebingungan ketika anggota keluarga yang sudah meninggal, karena mereka berharap Kristus datang kembali sebelum itu. Orang-orang percaya di Tesalonik terganggu dengan pemahaman seperti itu. Maka Paulus memberikan penjelasan yang sungguh melalui suratnya, supaya mereka senantiasa percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Maka karena jikalau Yesus yang sudah mati dan bangkit itu kita percaya kepadanya, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Sebagaimana disampaikan di dalam pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Maka pergumulan dan persoalan yang terjadi ketika itu, bagaimana anggota keluarga yang mengasihi, yang dikasihi mereka meninggal sebelum Kristus datang, bagaimanakah mereka nanti di dalam kedatangan Kristus? Firman Tuhan mengatakan, yang disampaikan oleh Paulus, bahwa mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan kita yang masih hidup akan bersama-sama menyongsong Kristus ke angkasa. Demikian dikatakan oleh Paulus. Karena jikalau kita percaya kepada Kristus, jikalau mereka percaya kepada Kristus yang sudah meninggal itu, maka kehidupan yang diberikan oleh Kristus akan bersama-sama kita menikmatinya, dan kedatangannya akan sama-sama kita menyongsongnya. Demikian yang disampaikan oleh firman Tuhan untuk menjawab kegalauan yang terjadi di jemaat Tesalonik ketika itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku, bersukacitalah senantiasa, kata Paulus memulai firman ini, yang menjadi sikap yang harus diperlihatkan dan dinyatakan oleh orang-orang yang menantikan Kristus itu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, dan janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala yang jahat. Inilah praktek-praktek hidup dan sikap hidup yang harus dinyatakan
oleh orang Tesalonik di dalam penantian mereka untuk menyongsong kedatangan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentunya ini juga yang harus kita berlakukan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi sikap hidup kita di dalam menantikan Kristus. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa, kata firman Tuhan, di dalam kita menyongsong kedatangan Kristus. Lalu pertanyaan sekarang, bagaimanakah aku harus bersukacita di dalam banyak hal, banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak kesusahan, apalagi dalam situasi sekarang COVID-19. Ya Bapak Ibu, bagaimana kita harus bersukacita sambil di dalam kita akan menantikan, merayakan Natal, dalam kita menantikan menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali, sementara situasi dan kondisi kita kurang bersahabat, sementara situasi dan kondisi kita begitu banyak pergumulan. Itu mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang menjadi pertanyaan dalam kita diperintahkan untuk bersukacita. Memang bersukacita itu Bapak Ibu dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti berhati girang, ya, atau bergirang hati, bersuka hati, bergirang hati. Jadi sukacita itu adalah soal hati, bukan soal situasi dan kondisi. Justru kalau kita sudah memiliki hati yang bergirang, ya, kita sudah memiliki, ya, hati yang bersuka, maka kita akan bisa menghadapi apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di hadapan kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Apalagi yang kita nantikan itu pasti mendatangkan kehidupan. Menantikan kelahiran Kristus, tentunya kita harus bersukacita. Karena kedatangannya berarti Allah mau memperlihatkan bahwa Dia beserta kita. Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, yang Immanuel, beserta dengan kita. Bukankah itu mendatangkan sukacita bagi kita? Bersama dengan Tuhan kita akan menghadapi kesukaran dan kesulitan hidup yang terjadi. Allah yang kita nantikan itu adalah Allah yang sungguh-sungguh memberikan penghakiman kepada kita, yakni yang penuh dengan keadilan, memberikan mahkota kepada kita karena kita setia dan percaya kepadanya. Jadi menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali berarti adalah sukacita bagi kita. Maka bersukacitalah. Inilah sikap yang harus kita miliki. Sebagaimana orang Tesalonik juga dikatakan harus bersukacita meskipun ada penganiayaan di sekitar mereka. Meskipun ada banyak ajaran-ajaran sesat, tapi mereka harus berpegang teguh untuk boleh bersukacita. Lalu yang kedua dikatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Orang yang menantikan Kristus, menyongsong kedatangan Kristus itu harus tetap berdoa. Supaya dengan doa itu boleh dia senantiasa bertahan dan berdiri kokoh. Karena apa dan bagaimanapun kehidupan yang dia hadapi, dia punya komunikasi yang sungguh dengan Tuhan. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu dapat menghantar kita menghampiri Tuhan. Doa itu kita bisa berbicara dengan Tuhan, berbincang dengan Tuhan. Doa itu sungguh-sungguh membawa keyakinan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berdoa, berarti kita sedang memperlihatkan ada pengakuan yang sungguh dari kita, pengakuan yang bergantung kepada Tuhan. Pengakuan yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ada kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa kita dekat dengan Tuhan. Karena manusia dengan Tuhan jaraknya adalah sebatas doa. Maka doalah yang membuat kita boleh dekat dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sampaikan, berbicaralah kepada Tuhan apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi kerinduanmu. Serahkan segalanya, bahkan segala kekhawatiranmu di dalam doa. Serahkan juga pujianmu di dalam doa kepada Tuhan. Muliakan Tuhan di dalam doamu. Dan nantikan pertolongan Tuhan dan jawabannya akan terjadi di dalam kehidupanmu melalui doa-doamu. Lalu yang berikutnya dikatakan dalam ayat yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-18. Dikatakan sana, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Mengucap syukur dalam segala hal. Ini juga menjadi sikap yang harus kita perlihatkan dalam kita menantikan Kristus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dikatakan dalam segala hal, berarti apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, harus mampu mengucap syukur. Jangan lebih banyak persungut-sungutan, jangan lebih banyak keluhan, jangan lebih banyak ratapan kita, penolakan kita, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Bagaimana aku harus bersyukur dalam penderitaan yang saya hadapi? Kesusahan yang terjadi tapi aku harus mengucap syukur. Bagaimana itu bisa terjadi? Bapak Ibu saudaraku, ingat, mengucap syukur bukan karena hanya kita sedang menikmati berkat Tuhan. Mengucap syukur bukan ketika hanya kita memiliki keberhasilan, ketika kita sukses, ketika kita dalam menghadapi segalanya yang lancar-lancar. Bukan seperti itu Bapak Ibu saudaraku. Mengucap syukur bukan hanya di situ, tapi dalam kesusahan sekalipun, dalam penderitaan sekalipun, dalam kesulitan dan kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita, harus bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah kita itu baik. Allah kita akan senantiasa menolong kita. Allah kita dekat bersama dengan kita, ada di tengah-tengah kita. Maka Allah kita, Allah yang kita puji dan Allah yang kita sembah, Allah yang kita nantikan itu adalah Allah yang senantiasa turut bekerja dalam setiap persoalan dan pergumulan, dalam setiap segala sesuatu yang kita hadapi. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka di balik kesukaran pun, orang yang percaya tahu bahwa Tuhan sanggup mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan bagi dia, yang mengasihi dia, yang dia kasihi. Maka Bapak Ibu saudaraku, mengenal Allah itu terlebih dahulu. Ketika kita sudah mengenal Allah, kita sudah tahu Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita, Allah yang peduli dengan kehidupan kita, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang kita songsong itu adalah Allah yang senantiasa mengasihi kita. Maka kita akan bersyukur walau dalam kondisi dan situasi yang sukar sekalipun. Orang yang percaya yakin, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13. Dia akan boleh kuat dalam menghadapi persoalannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Maka pengenalan dirinya akan Tuhan itu yang membuat sesungguhnya boleh menikmati sukacita, boleh mengucap syukur, boleh terus berdoa, karena dia tahu Allah itu akan memberikan kekuatan di dalam segala perkaranya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sikap yang lain yang harus diperlihatkan, yang harus kita nyatakan dalam penantian kita, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan lagi bahwa mereka harus senantiasa memiliki roh yang menyala-nyala, jangan padamkan roh. Ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ketika kita boleh mengerti dan boleh tahu bahwa Allah yang kita nantikan, Allah yang kita songsong itu, yang akan kita rayakan itu, yang akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita, maka kita akan senantiasa bangkit berdiri, akan senantiasa bergairah menjalani kehidupan ini. Tidak akan pernah menghiraukan COVID itu. Karena yang kita songsong adalah Allah yang sungguh-sungguh berkuasa atas segalanya. Maka jangan pernah padamkan roh dan percayalah kepada nubuat. Jangan anggap rendah dengan nubuat-nubuatan. Karena Allah setia. Dia setia akan menggenapinya. Nubuat-nubuatan itulah firman Allah yang disampaikan melalui nabi-nabinya. Maka ketika diberitahukan, disampaikan oleh firman-Nya, dia akan datang. Maka percayalah, berpegang teguhlah, dan fokuslah ke sana. Maka apa dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, kita akan boleh berjalan lurus, berjalan tetap mengarah fokus kepada Tuhan. Karena kita yakin
bahwa nubuatan, segala firman Tuhan, segala janjinya akan Tuhan genapi. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Kalau jemaat Tesalonik ini disampaikan Bapak Ibu Saudaraku, tentu mereka boleh mengerti dan boleh tahu, karena begitu banyak persoalan oleh ajaran-ajaran sesat ketika itu, khususnya tentang kedatangan Kristus kembali, tentang iman mereka. Sehingga oleh firman Tuhan mengatakan supaya mereka menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik, menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Inilah Bapak Ibu Saudaraku sikap-sikap yang harus kita miliki. Memiliki sikap yang bersukacita, memiliki sikap yang senantiasa berdoa, memiliki sikap yang senantiasa bersyukur, memiliki sikap yang senantiasa rohnya menyala-nyala, memiliki sikap yang senantiasa menganggap percaya dan tetap yakin akan nubuat-nubuatan, dan dia mampu menjauhkan diri dari segala kejahatan. Maka itulah yang membuat kita tidak bercacat di hadapan Tuhan ketika dia datang kembali. Tuhan katakan, Allah damai sejahtera itu kiranya menguduskan roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Semuanya dikuduskan, diasingkan, dikhususkan oleh Allah. Sehingga di dalam pengudusan yang daripada Tuhan, pemeliharaan Allah itu membuat kita tidak bercacat di dalam kedatangannya kelak. Inilah Bapak Ibu Saudaraku, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tidak pernah kedapatan bercacat di hadapan Tuhan, apalagi di dalam kedatangannya kelak, di dalam kedatangannya kedua kali. Tetaplah bersukacita, tetaplah hidup di dalam doa, jangan pernah lengah dengan doamu, tetaplah senantiasa mengucap syukur, karena Tuhan senantiasa menyertai kita, karena Tuhan pasti sanggup merubah apa yang direka-reka orang lain yang jahat kepada kita, tapi oleh Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita. Dia senantiasa menolong kita dalam setiap perkara kehidupan kita. Dia bisa mendatangkan yang baik di dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Saudara yang harus kita miliki, yang menjadi sikap yang harus kita nyatakan di dalam penantian kita akan kedatangan Kristus. Maka sebagai orang yang percaya akan kedatangan Kristus, dia akan memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan dalam penyongsongan kita Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, tetap senantiasa memperlihatkan hidup yang boleh berdampak. Karena di dalam pengharapan kita akan hari Tuhan adalah pengharapan yang sungguh-sungguh di dalam keyakinan. Pastikan persiapan kita di dalam menantikan Tuhan. Lewat sikap yang baik dan benar, itu akan memperlihatkan kesiapan kita untuk menyongsong kedatangannya. Sehingga kedatangan Tuhan itu akan membawa dan menyerahkan mahkota kehidupan kepada kita. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kedatangannya yang kedua kali, dia akan mendirikan penghakiman untuk semua bangsa-bangsa, bukan hanya sebagian, tapi untuk seluruh bangsa akan berkumpul datang ke hadapannya. Sekiranya kita datang Bapak Ibu Saudaraku kelak di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali, bagaimanakah hidup yang akan kita perlihatkan? Karena Tuhan akan menyatakan segala perlakuan kita, kehidupan kita, selama Tuhan menganugerahkan hidup itu kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, songsonglah Tuhan, rayakanlah kelahirannya, dan songsonglah kedatangannya melalui sikap-sikap sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Karena hanya dengan sikap seperti itulah maka kita kedapatan tidak bercacat di hadapannya, tidak di dalam dosa, tidak melakukan dalam kejahatan ketika kedatangannya kelak. Sungguh naif ketika Tuhan datang menghampiri Adam di dalam kejatuhannya ke dosa. Tuhan datang memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam sudah bersembunyi di hadapan Tuhan. Demikian jawabnya, karena dia sudah melakukan
dosa, sudah jatuh ke dalam dosa. Kedatangan Tuhan menghampiri Adam ketika itu. Dia dalam keberdosaan. Demikian juga kedatangan Tuhan kepada Kain yang sedang berada di dalam keberdosaan karena dia membunuh Habel adiknya. Tuhan mendapatinya, Tuhan memanggil dia tepat di dalam keberdosaan. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, apa gerangan jawaban kita saat ini ketika Tuhan memanggil kita? Atau apa gerangan sikap kita ketika Tuhan datang pada kedatangannya yang kedua kali nantinya? Apakah kita kedapatan bercacat, hidup dalam dosa? Sungguh indah kedatangan Tuhan ketika dia menghampiri lewat firman-Nya kepada Nuh. Nuh di dalam kebenaran, hidup bergaul dengan Tuhan senantiasa. Lalu Tuhan memberikan firman-Nya untuk menyelamatkan dia. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, adalah sukacita, berkat, kehidupan dan keselamatan, upah dan mahkota yang menjadi milik setiap orang yang kedapatan tidak bercacat ketika Tuhan datang menghampirinya. Biarlah itu yang terjadi bagi kita Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan ketika kita harus meninggalkan dunia ini, yang kita nantikan, yang kita rindukan, yang kita inginkan, Tuhan katakan kepada kita adalah, datanglah, hai kamu, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah kerajaan yang diberikan kepadamu, yang sudah didirikan sejak dunia ini diciptakan. Marilah, nikmatilah. Bukankah itu yang kita nantikan Bapak Ibu? Bukankah itu yang kita inginkan ketika kita memasuki hari penghakiman nantinya? Ketika Kristus datang, bukankah sambutan yang membiarkan kita, menerima kita dengan tangan terbuka? Marilah, duduklah di sebelah kananku. Bukankah itu yang kita inginkan? Maka Bapak Ibu Saudaraku, supaya itu menjadi milik kita, supaya itu menjadi bagian kita, marilah kita hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, firman-Mu sudah menyapa kami, menguatkan kami, supaya kami boleh berlaku baik dan benar di hadapan-Mu, sehingga kami tidak bercacat di dalam kedatangan-Mu ke dunia ini untuk yang kedua kali. Tapi kami di dalam kesiap-siapan kami, di dalam menantikan Tuhan, kami sungguh-sungguh memberlakukan firman-Mu, dan kesetiaan kami akan melakukan kebaikan dan kebenaran. Karena Engkau setia adanya, maka kegenapan dari firman-Mu akan senantiasa terwujud dan tergenapi. Biarlah kami boleh yakin, boleh percaya dengan setiap firman-Mu, sebagaimana yang diinginkan oleh Paulus untuk boleh dimiliki oleh jemaat Tesalonik. Kami juga biarlah memiliki keyakinan yang sungguh, dan kami boleh dikuatkan untuk boleh berpegang teguh akan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.